Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Indah Kurnia Channel. Di video sebelumnya Miss Indah telah membahas sifat-sifat perpangkatan dan telah membahas beberapa soal terkait aplikasi dari sifat-sifat perpangkatan. Kali ini Miss Indah akan membahas tentang bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. Selamat menyaksikan, selamat belajar dan tetap semangat. Bentuk akar dan menyederhanakan bentuk akar. A. Bentuk akar. Silahkan anandaku perhatikan tulisan pada slide. Pada slide ada contoh akar pangkat 2, akar pangkat 3, dan akar pangkat N. Kita akan membahas satu persatu dari contoh tersebut. Yang pertama, akar pangkat 2. Silakan anandaku lihat di sini dibaca akar 7, sedangkan akar pangkat 3 seperti ini. Kalau kita tuliskan ada angka 3 di atas akar, dibaca akar pangkat 3 dari 7. Contoh akar pangkat N, ada N di atas akar, dibaca akar pangkat N dari 7. Nanti N-nya diganti dengan bilangan seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. B. Menyederhanakan bentuk akar. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini perpangkatan bilangan-bilangan dipangkatkan 2 atau bilangan-bilangan kuadrat. Bilangan-bilangan kuadrat bisa dinyatakan ke dalam akar seperti 1 pangkat 2 sama dengan 1 diubah menjadi akar 1 sama dengan 1. Kemudian di sini kita perhatikan pangkatnya 2 ya. Kalau pangkatnya 2 berarti akar pangkat 2, 2-nya tidak dituliskan di atas akar. Akar 4 sama dengan 2. Selanjutnya, akar 9 sama dengan 3. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 sama dengan 5. Dan seterusnya ya. Di sini Miss Indah tuliskan akar 36 sama dengan 6. Akar 49 sama dengan 7. Akar 64 sama dengan 8. Akar 81 sama dengan 9. Kemudian akar 100 sama dengan 10. Jadi akar pangkat 2 itu cukup dibaca dengan akar. Ya, dan angka 2 tidak dituliskan di atas akar. Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, di sini Miss Indah berikan bilangan-bilangan yang dipangkatkan dengan 3. Dari angka 1 dipangkatkan 3 sampai dengan 10 dipangkatkan 3. Kemudian kita nyatakan ke dalam akar pangkat 3 ya, karena di sini pangkat 3, maka kalau kita ubah ke dalam akar ada 3 di atas akar. Bacanya akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 ya, karena 2 pangkat 3 hasilnya 8. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Akar pangkat 3 dari 64 sama dengan 4. Akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Akar pangkat 3 dari 216 sama dengan 6. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 343 sama dengan 7. Kemudian akar pangkat 3 dari 512 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 729 sama dengan 9. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10.
Nah, ini akan kita pakai ketika kita akan menyederhanakan bentuk akar sebentar pada soal. Jadi coba kita lihat contoh sederhanakan bentuk akar berikut. Nomor 1, akar 27. Di sini ada dua cara yang akan Miss Indah tunjukkan. Cara pertama yaitu mencari faktorisasi prima, atau di sini Miss Indah tuliskan mencari faktorisasi prima dari angka di bawah akar. Nomor 1 berarti dari 27. Faktorisasi 27, 3, 9 dibagi 3, 3. Ya, jadi 3 kali 3 kali 3. Akar 27 diubah menjadi akar 3 kali 3 kali 3. Karena ini akar pangkat 2, maka setiap berulang sebanyak 2 kali seperti ini ya. Coba kita lihat. Ya, 3 kali 3. Nah, ini kan 9. Akar 9 kan 3. Ya, atau dengan kata lain setiap berulang 2 kali seperti itu langsung saja ditulis 3. Ya, atau pemahamannya 3 kali 3 kan 9, akar 9 3. Nah, kemudian ini akar 3. Akar 3 tetap ditulis karena akar 3 dia 1 koma. Sehingga kita cukup menuliskan akar 3 saja, 3 akar 3. Cara 2 ini dengan cara mengurai. Mengurai bilangan 27 menjadi 2 bilangan. Satunya bisa kita akarkan dan satunya tidak bisa kita akarkan. Atau dengan kata lain 27 kita urai menjadi 9 dikali 3. Akar 27 sama dengan akar 9 dikali 3. Sama dengan akar 9 akar 9 kita peroleh 3, akar 3 tetap kita tulis akar 3 ya. Jadi jawabannya 3 akar 3. Nah, ini di sini caranya kita harus menebak bilangan yang bisa diakarkan. Jadi 27 itu diurai menjadi 2 bilangan, salah satunya harus bisa diakarkan. Nah, itulah tadi gunanya kita pelajari pangkat 2 dan pangkat 3. Nah, di sini untuk cara 2, bilangan di bawah akar ya, dalam hal ini angka 27 untuk soal nomor 1 itu diurai ya, diurai menjadi 2 bilangan. Ya, di sini Miss Indah atur dulu. Nah, menjadi 2 bilangan. Apa maksudnya 2 bilangan? Nah, tadi sudah Miss Indah sebutkan sebenarnya. Jadi 2 bilangan yang dimaksud, satunya bisa kita akarkan dan satunya itu tidak diakarkan. Tidak diakarkan maksudnya tidak bulat hasil akarnya, sehingga dia tetap ditulis saja dalam akar. Nah, di sini dibagi menjadi 2 bilangan. Yang pertama, bilangannya itu bisa diakarkan, artinya bulat hasil akarnya. Kemudian bilangan keduanya itu bilangan yang tidak bisa diakarkan, atau dengan kata lain, kalau kita akarkan hasilnya tidak bulat. Hasilnya tidak bulat, maksudnya tidak bulat, dia pakai koma gitu, kayak 1 koma begitu. Misalkan akar 3 1,7 sekian-sekian. Nah, itu tidak perlu kita cari nilai akarnya, cukup ditulis akar 3 saja. Ya, jadi akar 3 itu termasuk bilangan irasional. Nah, contoh kayak tadi, akar 27 itu kita pecah atau kita urai menjadi 2 bilangan, yaitu akar 9 dengan akar 3. Akar 9-nya itu bisa diakarkan
Sedangkan akar 3-nya yang tidak bisa diakarkan, artinya tidak bulat hasil akarnya. Karena kalau akar 3 kita cari pakai kalkulator itu hasilnya 1,7 sekian-sekian. Ya, ini bilangan bisa diakarkan, contohnya kayak akar 9 ya. Bisa kita dapat hasil akarnya yaitu positif 3, sedangkan ini akar 3 yang tidak bisa diakarkan. Ya, tidak bisa diakarkan itu maksudnya hasilnya yang tidak bulat. Nah, contoh, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini nomor 2, akar 48 kita pakai cara 1 dulu, berarti kita cari faktorisasi primanya. Ya, 48 kita bagi 2, 24 hasilnya. Kemudian 24 bagi 2, 12, 12 bagi 2, 6, 6 bagi 2, 3. Nah, ini cukup. Nah, kita lingkari. Berarti akar 48 ini menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke. Ya, ada 4 duanya. Nah, kemudian di sini setiap berulang 2 kali hasilnya 2. Ini juga 2, iya, karena kan 2 kali 2 4, akar 4 kan 2 ya. Akar 3 tetap dalam akar. Sehingga 2 kali 2 4, akar 3 tetap ditulis. Jadi 4 akar 3 jawabannya. Nah, ini ya. Tapi kalau kita sudah mampu menebak, sudah mampu mengurai menjadi 2 bilangan, kayak ini cara 2, kita urai. Ya, kita urai. 48-nya kita urai menjadi 2 bilangan, yaitu 16 dikali 3. Jadi 16-nya ini bisa diakarkan, 3-nya yang tidak. Ya, tidak bisa diakarkan. Jadi akar 48 sama dengan akar 16 kali 3 ya. Akar 16 4 ya. Akar 16. Nah, ini 16-nya ini bisa kita akarkan, hasilnya 4. Akar 3 ini tidak bisa kita akarkan, tetap ditulis dalam akar. Jadi 4 akar 3. Gitu ya. Itu kalau kita sudah mampu mengurai menjadi 2 bilangan. Tapi kalau kita masih belum bisa mengurai menjadi 2 bilangan, ya kita pakai cara 1 dengan cara mencari faktorisasi primanya. Hanya cara 1 itu agak lama. Iya. Kalau cara 2 itu mengurai dengan cara mencoba-coba sebenarnya. Kemudian sederhanakan bentuk akar berikut, nomor 3 ya. Akar 32 berarti kita pakai cara 1 dengan mencari faktorisasi primanya. Ya. Oke, kita bagi. Oke. Di sini ya kita sudah cari faktorisasi primanya. Silakan Anda lihat. Jadi akar 32 menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini ada berapa duanya? 1 2 3 4 5 ya. Nah, sehingga 2 kali 2 akarnya ya 2. Akar 2 kali 2 ya 2 lagi, kemudian akar 2. 2 kali 2 4, akar 2. Oke, jadi hasilnya 4 akar 2. Ya, tadi kan kenapa bisa 2? Karena kan 2 kali 2 4. Akar 4 kan 2. Iya, jadi dari situ asalnya. Kemudian cara 2. 32 kita urai menjadi satu bilangan yang harus bisa diakarkan, satunya tidak. Berarti 16 dikali 2. Oke. 16 kali 2. Jadi akar 32 sama dengan akar 16 kali 2. Akar 16 itu bisa diakarkan, hasilnya 4. Ya, jadi ini 16 hasilnya 4. 2 tetap dalam akar. Jadi 4 akar 2. Gitu ya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kemudian sederhanakan bentuk akar berikut. Nomor 4, akar 50. Nah, ini lumayan ya contoh-contoh yang Miss Indah bahas, Nak. Jadi silakan diperhatikan. Cara 1, cara faktorisasi prima. 50 kita bagi 2. Hasilnya 25.
kita bagi 5, hasilnya 5. Oke, kemudian kita lingkari. Akar 50 kita urai menjadi 2 kali 5 kali 5. Sama dengan, lihat di sini 5 kali 5 berulang sebanyak 2 kali. 5 kali 5, 25, akar 25, 5. Iya, akar 25, 5 ya. Ini, 5 kali 5, 25, akar 25, 5. Akar 2, ya tetap ditulis akar 2. Kemudian cara kedua dengan cara mengurai. 50 diurai menjadi 25 kali 2. Akar 50 sama dengan akar 25 dikali 2. Akar 25 bisa diakarkan, sedangkan akar 2 tidak bisa diakarkan. Ya, sehingga akar 25 hasilnya 5, akar 2 tetap ditulis akar 2. Selesai. Nah, silakan diperhatikan kembali nak ya. Selanjutnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, ini akar pangkat 3 ini. Yang kita ingat, ya, kalau ada 3 di atasnya berarti akar pangkat 3. Caranya juga ada 2 yang akan Misinda tunjukkan. Cara faktorisasi prima sama cara mengurai. Perhatikan pada layar Ananda. Cara 1, kita cari faktorisasi prima dari 32. 32 kita bagi 2, hasilnya 16, bagi 2, hasilnya 8, 8 bagi 2 hasilnya 4, 4 dibagi 2 hasilnya 2. Kemudian kita lingkari, 1, 2, 3, 4, 5. 2-nya berulang sebanyak 5 kali. Jadi akar 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan akar di sini Misinda hapus dulu. Oke, karena di sini akar pangkat 3, maka berulang sebanyak 3 kali ya. Ya, hasilnya 2, kemudian 2 kali 2, akar 4. Ya, akar pangkat 3 ya. Oke, di sini Misinda hapus dulu. Oke, Misinda ulang ya pembahasannya. Coba diperhatikan kembali dulu nak. Di sini akar pangkat 3 dari 32. Kita pakai cara 1. Di sini Misinda ulang dulu biar lebih bagus tulisannya. 32 dibagi 2 16, dibagi 2 8, bagi 2 4, 4 dibagi 2 2. Oke, berarti 1 2 3 4 5. 2-nya berulang sebanyak 5 kali. Sama dengan, ya, akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini akar pangkat 3, maka kita harus lihat di sini harus berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kan 8. Akar pangkat 3 dari 8 kan 2. Kemudian di sini 2 kali 2, ya di sini akar pangkat 3, lupa tadi Miss tulis. Nah, di sini akar pangkat 3 dari 2 kali 2 4. Iya, akar pangkat 3 dari 4 kan maksudnya 1 koma dia. Jadi tetap saja ditulis akar pangkat 3 dari 4. Kemudian cara 2, akar pangkat 3 dari 32 itu diurai menjadi akar pangkat 3 dari 8 kali 4. Sehingga diurai menjadi satunya bisa diakarkan, satunya tidak bisa. Akar pangkat 3 dari 8, tadi kan kita sudah di awal-awal sudah kita bahas pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jadi kita sudah dapat hasilnya akar pangkat 3 dari 8 adalah 2, akar pangkat 3 dari 4 itu tidak ada, cukup ditulis saja akar pangkat 3 dari 4. Selesai. Jadi hasilnya 2 akar pangkat 3 dari 4.
Semoga bisa dipahami nak ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini modalnya harus ingat bilangan berpangkat 3. Ya, tidak usah semua diingat, tapi cukup kita ingat 1 pangkat 3 sama dengan 1 sampainya 10 pangkat 3 sama dengan 10.000. Itu cukup membantu itu. Kemudian sederhanakan bentuk akar berikut. Akar pangkat 3 dari 192. Caranya 192 dibagi 2, faktorisasi primanya yang kita cari. Hasilnya 96. Ya, 96 ya. 96 betul. Dibagi 2 hasilnya 48, dibagi 2 24, dibagi dibagi 2 lagi. 12 bagi 2 hasilnya 6, bagi 2 hasilnya 3. Oke, di sini kita lingkari faktorisasi primanya. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2-nya ada 6 kali berulang. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kali 2-nya berulang. Kali 3, oke. Karena akar pangkat 3 berarti kita lihat ya, harus berulang di dalam akar itu sampai 3 kali. Kalau akar pangkat 2 ya cukup 2 kali saja berulang. Akar pangkat 3 dari 2 kali 2 kali 2 itu 8. Akar pangkat 3 dari 82. Ini juga hasilnya 8. Akar pangkat 3 dari 82. Akar pangkat 3 dari 3 tetap ditulis. Akar pangkat 3 dari 3. Ya, karena tidak ada hasil bulatnya. 2 kali 2, 4. 4 akar pangkat 3 dari 3. Nah, ini jawabannya. Ya, atau cara lain. Cara 2 dengan cara mengurai. Nah, ini cara mengurai sebenarnya dengan cara yang coba-coba kalau Miss Indah bilang. Jadi akar pangkat 3 dari 192. 192 ini kita bagi dengan bilangan-bilangan hasil dari pangkat 3. Iya. Kita bagi dengan hasil bilangan yang dipangkatkan 3. Miss Indah dapat dengan hasil 64. Ini pakai metode coba-coba 192. Kalau dibagi 64 itu hasilnya 3. Kenapa Miss Indah pakai 64? Karena kan akar pangkat 3 dari 64 ada hasilnya yaitu 4. Ini bilangan akar pangkat 3 dari 64 itu bilangan berpangkat 3. Iya, diperoleh dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 64. Ini ya, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Nah, sehingga 192 kalau dibagi 64 itu hasilnya 3. Jadi 3 itu diperoleh dari 192 dibagi 64, hasilnya 3. Nah, 3-nya ya, dari situ asalnya 3. Kemudian 64 itu akar pangkat 3 dari 64, 4. Akar pangkat 3 dari 3 ya tidak ada, jadi tetap ditulis. Nah, sehingga hasilnya juga 4 akar pangkat 3 dari 3. Silakan dipilih cara 1 atau cara 2. Nah, di sini selanjutnya latihan soal, sederhanakan bentuk akar berikut. Silakan Anandaku lihat. Ini Miss Indah sudah bahas banyak soal tentang soal-soal seperti ini. Selamat mencoba Anandaku sekalian. Ya, jadi selamat mencoba. Silakan dicoba dikerjakan dan tetap semangat. Itu tadi pembahasan dari Miss Indah. See you the next video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.